Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan semuanya. Saya moderator dari kelompok 2 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi sistem operasi dan pengendalian seperti judul di atas. Ayo kita masuk ke presentasinya. Masuk ke presentasi. Saya kasih tahu dulu, sistem informasi akuntansi adalah salah satu mata kuliah di jurusan pendidikan ekonomi, prodi pendidikan akuntansi. Dengan dosen pengampu di sini Bu Ita Nuriana, SPD, MPD. Say hello Bu Ita. Ya, anggap saja sudah. Lalu ada Bu Wulan Suci Ramadhani, SE, MSI. Say hello Bu Wulan. Oh ya, anggap saja sudah. Dan anggota kelompok 2 itu ada Husna Mardati Nuraini, Dewi Sekar Ayu, Nurfidah Lutfi, Rizkita Dwi Putri, Siswi Putri, Sulawarti, Laila Bunga Yovanka, dan Yosef Adilaksono, saya sendiri. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang proses desain, sistem konseptual, dan aktivitas-aktivitas dalam fase ini. Yang kedua menjelaskan proses desain fisik, sistem aktivitas dan aktivitas-aktivitas dalam fase ini. Lalu menjelaskan proses implementasi dan konversi sistem serta dan aktivitas-aktivitas dalam fase ini. Lalu menjelaskan proses operasi dan pemeliharaan sistem serta dan aktivitas dalam fase ini seperti di atas. Lalu langsung saja kita masuk kepada penjelasannya, yaitu silakan yang pertama Mbak Nurfidah Lutfi. Pembahasan yang pertama yaitu adalah desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan sebuah kerangka umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi dalam fase analisis. Dapat kita lihat berikut adalah bagian aktivitas desain sistem konseptual, di mana langkah-langkah desain sistem konseptual ini, yang pertama yaitu adalah mengevaluasi alternatif desain, yang kedua menyiapkan spesifikasi desain, dan yang ketiga menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Mengevaluasi alternatif desain. Standar yang harusnya digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain antara lain, yang pertama, seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian sistem, yang kedua, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna, yang ketiga, apakah layak secara ekonomis, dan yang keempat, bagaimana bobot keuntungan dibandingkan dengan kerugian. Kemudian, panitia pengarah mengevaluasi alternatif yang ada dan memilih satu yang paling baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah output. Oleh karena sistem didesain untuk memenuhi informasi pengguna, maka spesifikasi output disiapkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua ada penyimpanan data. Keputusan penyimpanan data termasuk elemen data apa yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan apa jenis file atau database seperti apa yang baik untuk digunakan. Yang ketiga adalah input. Pertimbangan desain input termasuk dalam data penjualan, lokasi dan jumlah penjualan mana yang dimasukkan dan di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Yang keempat yaitu adalah prosedur pemrosesan dan operasi. Pertimbangan desain ini bagaimana memproses input dan data yang disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan dalam urutan apa file itu harus disajikan. Langkah yang ketiga yaitu menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Laporan desain sistem konseptual adalah merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengkomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah untuk menilai kelayakan.
Komponen utamanya adalah sebuah penjelasan atas satu atau lebih desain sistem yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya yaitu desain sistem fisik. Nah, desain sistem fisik ini sendiri berada di langkah ketiga. Nah, pada desain sistem fisik terdapat 6 langkah juga. Yang pertama yaitu desain output, yang kedua desain file dan database, yang ketiga desain input, lalu desain program, dan yang kelima desain prosedur, dan yang terakhir yaitu desain pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu desain output. Nah, untuk sasaran desain output sendiri yaitu format, isi, sifat, waktu pelaporan, dokumen, serta tampilan layar. Nah, untuk menyesuaikan output, untuk kebutuhan suatu perusahaan, pengguna memerlukan kerjasama yang baik antara desainer pada desain output dan juga pada pengguna desain output. Nah, pada desain output sendiri biasanya sesuai pada 4 kategori berikut. Kategori yang pertama yaitu laporan terjadwal, kategori yang kedua laporan analisis bertujuan khusus, laporan ketiga yaitu pengecualian yang dipicu, dan yang keempat yaitu laporan permintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama laporan terjadwal atau schedule report. Laporan ini memiliki sebuah isi dan format yang telah ditentukan, dan laporan ini telah disiapkan secara teratur. Contohnya laporan kinerja bulanan, analisis penjualan mingguan, dan laporan keuangan tahunan. Lalu yang kedua yaitu laporan analisis bertujuan khusus atau special purpose analysis report. Nah, laporan ini tidak memiliki isi, format, atau jadwal yang telah dispesifikkan atau diatur. Laporan ini biasanya disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen. Lalu laporan yang ketiga yaitu pengecualian yang dipicu. Nah, laporan ini memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, namun disiapkan hanya sebagai tanggapan terhadap kondisi yang tidak normal atau digunakan di saat-saat tertentu saja. Lalu yang terakhir yaitu laporan permintaan atau demand reports. Nah, laporan ini memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya juga, namun disiapkan hanya berdasarkan permintaan atau akan diisi atau disiapkan saat dibutuhkan saja atau saat hanya ada permintaan. Nah, selanjutnya yaitu desain file dan database. Dalam berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang sesuai untuk membantu mencegah permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Nah, pada tabel 223 terdapat pertimbangan desain file dan database. Contohnya seperti yang pertama, pertimbangan media. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan yaitu penyimpanan data pada hard drive, disk, CD, pita, atau kertas. Lalu yang kedua, modus pemrosesan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan pemrosesan manual, batch, atau real time. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Nah, pada pemeliharaan hal yang harus diperhatikan yaitu prosedur apa yang dibutuhkan untuk merawat data secara efektif. Dan yang keempat yaitu ukuran. Hal yang diperhatikan yaitu seberapa banyak catatan yang akan disimpan atau akan disimpan di dalam databasis, dan seberapa besar jadinya, dan seberapa cepat jumlah catatan akan tumbuh atau catatan yang akan terus bertambah. Lalu yang terakhir yaitu tingkat aktivitas. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu apa saja persentase dari catatan yang akan diperbarui, ditambah, atau dihapus setiap tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu desain input. Pada pertimbangan desain input sendiri termasuk jenis data apa yang akan diinput dan metode input opsional. Nah, pada tabel 224 seperti yang bisa dilihat di PPT, ada pertimbangan desain input. Yang pertama terdapat media. Hal yang diperhatikan yaitu memasukkan data menggunakan sebuah keyboard, OCR, MIRC, terminal pos, kode batang, label, RFID, ED, atau masukan suara.
Lalu yang kedua yaitu sumber. Nah, dari mana data berasal atau komputer, pelanggan, lokasi jarak jauh dan sebagainya, dan bagaimana itu mempengaruhi entry data. Lalu yang ketiga format. Nah, di sini format apa atau dokumen sumber atau turnaround dokumen, layar, otomatisasi data sumber yang secara efisien menangkap data dengan upaya dan biaya paling sedikit. Lalu yang keempat yaitu jenis. Nah, di sini bagaimana sifat data. Lalu yang kelima yaitu volume. Nah, di sini yang dimaksud yaitu seberapa banyak data yang dimasukkan. Dan yang keenam yaitu personel. Nah, di sini ya yang dimaksud bagaimana kemampuan, fungsi, dan keahlian operator entry data. Apakah diperlukan pelatihan tambahan atau tidak. Lalu yang selanjutnya frekuensi, yaitu seberapa sering data harus dimasukkan. Selanjutnya yaitu tentang biaya, yang artinya bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa secara buruk mengaruhi efisiensi dan ketepatan. Lalu yang terakhir yaitu deteksi dan perbaikan kesalahan, yang artinya kesalahan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana kesalahan itu dapat terdeteksi dan dapat diperbaiki. Berikut terdapat prinsip-prinsip mengenai desain formulir yang baik. Nah, meskipun sistem berpindah dari dokumen kertas ke otomatisasi data sumber, desain formulir tetap menjadi sebuah topik yang sangat penting. Kemudian, desain layar komputer. Layar masukan komputer paling efektif ketika prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur layar, sehingga data-data yang dimasukkan itu dapat dengan cepat, tepat, dan lengkap. Yang kedua yaitu memasukkan data dalam urutan yang sama, yang ada pada tampilan formulir kertas yang menyimpan data tersebut. Yang ketiga yaitu mengelompokkan secara logis data terkait pada saat yang bersamaan. Yang keempat yaitu mendesain layar sehingga para pengguna dapat dengan mudah melompat pada satu lokasi entry ke lokasi yang lain. Kemudian yang kelima yaitu mempermudah dalam memperbaiki adanya kekeliruan atau kesalahan. Dan yang keenam yaitu membatasi data atau opsi menu pada layar sehingga mencegah adanya kekeliruan atau kekacauan. Sebelum membuat sebuah program yang sangat penting, diharapkan terlebih dahulu untuk membuat desain program. Nah, dalam pembuatan desain program perlu diperhatikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, yaitu membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Yang ketiga, yaitu membuat instruksi-instruksi program. Yang keempat, yaitu menguji program. Yang kelima, yaitu mendokumentasikan program. Yang keenam, yaitu melatih para pengguna program. Yang ketujuh, yaitu memasangkan sistem. Dan yang kedelapan, yaitu menggunakan serta memodifikasi sebuah sistem tersebut. Selanjutnya yaitu desain prosedur dan pengendalian. Nah, siapapun yang berinteraksi dengan sebuah sistem maka memerlukan beberapa prosedur yang perlu diperhatikan, yang meliputi yang pertama yaitu persiapan input, yang kedua yaitu pemrosesan transaksi, yang ketiga yaitu deteksi koreksi kesalahan, yang keempat yaitu pengendalian, yang kelima yaitu rekonsiliasi saldo, yang keenam yaitu akses database, yang ketujuh yaitu persiapan dan distribusi output, dan yang kedelapan yaitu instruksi operator komputer. Nah, pengendalian ini harus dapat dibangun ke dalam sebuah sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk memastikan efektivitasnya, kemudian efisien, serta ketepatannya. Nah, pengendalian ini sehingga dapat meminimalisir sebuah kesalahan yang terjadi. Selain itu, terdapat laporan desain sistem fisik yang bersih tentang rangkuman apa yang ingin dicapai dan sebagai dasar acuan. Dalam pertimbangan dan pengendalian desain, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu validitas, otorisasi, ketepatan, keamanan, pengendalian numerik, kemudian ketersediaan, kemampuan untuk pemeliharaan, integritas, dan jejak audit.
Yang ketiga adalah implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses memasang perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga sistem informasi akuntansi dapat menyala dan dijalankan. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman, adalah gambar bagian sistem. Dimulai dari analisis sistem, di sana terjadi penganalisisan sistem seperti pengenalan sistem sampai dengan pemahaman akan sistem tersebut. Kemudian masuk pada desain konseptual dan desain fisik. Kemudian dari sini terlihat sampai pada implementasi dan konversi sistem. Di dalam implementasi dan konversi sistem terdapat perencanaan implementasi. Kemudian di dalam perencanaan implementasi ini terdapat dua hal. Yang pertama adalah persiapan situs yang berisi tentang memasang dan menguji perangkat keras. Kemudian yang kedua adalah ada memilih dan melatih personel. Lalu dari kedua hal tersebut menghasilkan melengkapi dokumentasi dan menguji sistem. Dan dari sana lahirlah konversi. Selanjutnya dari implementasi dan konversi sistem ini berakhir dengan operasi dan pemeliharaan. Kemudian perencanaan implementasi dan persiapan situs. Rencana implementasi atau implementation plan adalah sebuah rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harusnya selesai dan SI berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, capaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas. Kemudian, persiapan situs adalah proses panjang dan harus dimulai dengan baik di awal tanggal pemasangan. Kemudian slide selanjutnya adalah memilih dan melatih personel. 1. Ketika para pengguna tidak cukup dilatih, perusahaan tidak akan memperoleh manfaat dan pengembalian kembali atas investasi yang diharapkan. Kemudian, yang kedua, perusahaan memberikan pelatihan yang tidak mencukupi karena memakan waktu dan mahal tentunya. Kemudian yang ketiga, para pegawai harus dilatih tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan dan prosedur baru. Dan yang keempat, pelatihan harus dijadwalkan hanya sebelum pengujian dan konversi sistem. Kemudian melengkapi dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi pengembangan atau development implementation menjelaskan SIA baru. Dokumentasi ini termasuk sebuah deskripsi sistem, salinan tata letak output, input, serta file dan database, bagian alir program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Kemudian, poin kedua ada dokumentasi operasi atau operation documentation, termasuk jadwal pengoperasian, file, dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan, keamanan, dan penyimpanan file. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, ada dokumentasi pengguna atau user documentation. Di sini mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan SIA atau sistem informasi akuntansi. Tindakan ini termasuk manual prosedur dan bahan penelitian. Kemudian menguji sistem, dokumen dan laporan, input pengguna, pengendalian, prosedur operasi dan pemrosesan, batas kapasitas, prosedur pemulihan dan program komputer harus diuji dalam keadaan yang realistis. Di sini ada 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama adalah walkthrough, tindakan langkah demi langkah atas prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, ataupun masalah lainnya. Kemudian yang kedua ada uji pengolahan data atau processing test data. Di sini memproses termasuk seluruh transaksi valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin dijalankan untuk menentukan apakah sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan langkah serta kesalahan yang terdeteksi dihadapi dengan tepat. Kemudian kita masuk yang ketiga, ada uji penerimaan atau acceptance test. Di sini itu menggunakan salinan transaksi dan sejumlah file asli dibandingkan hipotesisnya. Para pengguna mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan final apakah sistem informasi akuntansi tersebut akan diterima. Nah, selanjutnya kita ke konversi sistem. Nah, konversi sistem itu merupakan sebuah proses dalam mengimplementasikan sistem baru agar dapat dioperasikan secara tepat dan benar.
Nah, banyak elemen yang harus dikonversikan, antara lain yaitu perangkat keras, perangkat lunak, file data, dan prosedur. Nah, proses-proses tersebut dapat dikatakan lengkap ketika sistem informasi akuntansi yang baru merupakan bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem. Nah, lanjut, terdapat beberapa teknik dalam pendekatan konversi sistem, yaitu diantaranya adalah konversi langsung, yang merupakan pengimplementasian sistem baru. Nah, apabila konversi telah dilakukan, maka tidak ada cara untuk kembali ke sistem yang lama atau pemutusan sistem yang lama, yaitu disebut cold turkey. Selanjutnya ada konversi paralel. Nah, pada konversi paralel ini, sistem lama dan sistem baru beroperasi secara serentak atau bersamaan untuk beberapa periode waktu. Pada konversi ini, output dari masing-masing sistem tersebut dibandingkan dan perbedaan direkonsiliasi. Nah, selanjutnya konversi bertahap. Nah, pada konversi bertahap ini yaitu mengsegmentasi sistem, yaitu sistem baru diimplementasikan beberapa kali yang secara perlahan mengganti sistem yang lama. Nah, kemudian konversi ini menghindarkan dari resiko yang ditimbulkan oleh konversi langsung dan memberikan waktu yang banyak kepada para pemakai untuk mengasimilasi perubahan. Selanjutnya konversi pilot. Nah, konversi pilot ini digunakan untuk mensegmentasi organisasi, yaitu hanya pada sebagian dari organisasi untuk mencoba mengembangkan sistem baru. Nah, sistem baru ini diimplementasikan ke seluruh organisasi, yaitu sistem pilot ini harus membuktikan pada tempat pengujian tersebut. Langkah terakhir dalam SDLC itu sendiri yaitu mengoperasikan dan memelihara sistem baru tersebut. Suatu tinjauan pasca implementasi atau yang sering disebut dengan post implementation review, yaitu tinjauan yang dibuat setelah sistem baru itu telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Beberapa pertimbangan tinjauan yang penting dicantumkan dalam tabel 22 strip 7, yaitu di mana tabel 22 strip 7 ini berisi tentang faktor-faktor yang diselidiki selama proses tinjauan pasca implementasi, yaitu faktor-faktor yang disebutkan antara lain ada tujuan dan sasaran, di mana dalam faktor ini ditanyakan apakah sistem tersebut sudah membantu organisasi dalam memenuhi tujuan, sasaran, dan keseluruhan misinya. Lalu yang kedua ada kepuasan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada biaya, yang kelima ada keterandalan, lalu ada ketepatan waktu, ada komparabilitas, pengendalian dan keamanan, serta kesalahan. Dari tabel tersebut akan ditemukan masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian manajemen, sehingga dari manajemen dapat membuat sebuah penyesuaian untuk sistem baru tersebut. Setelah melakukan tinjauan pasca implementasi, maka perlu dibuat laporan tinjauan pasca implementation atau post implementation review report, yaitu sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Ilustrasi laporan tinjauan pasca implementasi dicantumkan dalam tabel 22 strip 8 yang berisi dengan daftar isi untuk laporan Super Smart atau laporan yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah SDLC. Yang pertama ada laporan desain sistem konseptual, yang kedua ada laporan desain sistem fisik, nah yang terakhir laporan tinjauan pasca implementasi, di mana laporan tinjauan pasca implementasi ini berisi tentang yang pertama, ringkasan eksekutif atas tinjauan pasca implementasi, yang kedua, ikhtisar proyek pengembangan, yang ketiga, evaluasi pengembangan, yang keempat, evaluasi tim pengembangan proyek, yang kelima, rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi untuk meningkatkan sistem baru dan untuk meningkatkan proses pengembangan sistem baru.
Lalu yang terakhir berisi tentang ringkasan, di mana penerimaan dan penggunaan atas laporan ini adalah aktivitas terakhir dalam proses pengembangan sebuah sistem baru. Nah, itu adalah materi yang bisa kami jelaskan dan sangat menyenangkan, bukan? Sangat jelas sekali. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, yang sudah berpartisipasi, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan like video ini. Terima kasih. Semoga berkah selalu untuk kalian semua dan semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.